Tugas recording apa sudah siap ini ya? Oh ya, sudah siap. Baik, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan membahas sesuai dengan jadwal apa yang kaitannya dengan publication ethics, bagaimana menerapkannya di dalam proses editorial dari jurnal kita. Dan nanti kita akan melakukan apa yang disebut dengan bedah jurnal juga. Jadi ada dua hal yang perlu kita sampaikan. Oleh karena itu, saya akan mengawali dengan nanti menunjukkan bagaimana sih sebenarnya problem di dalam publication ethics itu, etika publikasi itu. Terus kita mau pakai standar publication ethics dari platform penerapan etika di dalam publikasi yang mana. Kalau kita mau merujuk kepada praktek yang dilakukan oleh COPE, Committee on Publication Ethics, maka ya kita akan perlu melihat bagaimana sebenarnya praktek-praktek guideline ataupun petunjuk dari yang diatur di COPE itu sendiri. Oleh karena itu di grup WA itulah kita berikan pula link untuk ke COPE itu seperti apa. Nah, yang praktisnya nanti juga akan kita sampaikan bagaimana di Indonesia. Di Indonesia sebenarnya juga sudah ada peraturan dari Kepala LIPI pada tahun 2014 yang di situ juga menuntun kita secara praktis yang menerjemahkan bagaimana sebenarnya praktek-praktek di dunia internasional yang terkait dengan publication ethics. Oleh karena itu izinkan saya untuk share screen beberapa pointer ataupun beberapa PowerPoint yang mesti harus kita jadikan alat untuk mempermudah kita memahami. Baik, jadi pada umumnya pada wilayah etika publikasi itu kita mempunyai satu fokus yang disebut di sini adalah seven deadly sins in ethics and publishing and how to avoid them. Jadi ada 7 hal dosa-dosa di dalam kaitannya dengan publikasi itu. Bagaimana kita untuk bisa menghindari, ya, bagaimana kita bisa menghindari dari 7 dosa itu. Apa saja? Satu, ketiadaan perhatian kita terhadap apa yang ada di dalam aspek-aspek publikasi, carelessness, kemudian ada redundant publication, ada publikasi ganda, kemudian unfair authorship, kemudian ada undeclared conflict of interest, konflik of interest yang tidak diatur ataupun yang tidak diberikan framework bagaimana penyelesaiannya. Kemudian ada human or animal subject violation, ini ethical clearance yang berkaitan dengan itu. Kemudian ada kaitan dengan plagiarism dan ada dosa-dosa lain berupa apa? Fabrication, falsifikasi data ataupun yang lain. Jadi ada 7 hal ini yang seringkali dihadapi di dalam penerbitan jurnal, sehingga nanti akan berkonsekuensi kepada apa yang disebut dengan kualitas, adanya problem-problem di dalam penerbitan, dan berujung kepada bagaimana harus melakukan penanganan terhadap problem yang muncul dari berbagai macam sumber yang 7 hal ini tadi. Nah, jadi kita harus melakukan apa yang disebut dengan adanya penetapan publication ethics di dalam proses penerbitan dan juga di dalam proses penelitian itu. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan dan mengapa ethical issue itu menjadi penting? Ya karena itu adalah merupakan
wajar ya kalau terjadi apa yang disebut dengan ethical violation, pelanggaran terhadap etik itu akan berdampak secara serius terhadap penerbitan itu. Kemudian juga nanti juga akan ada yang berkaitan dengan problem-problem yang komplain dari berbagai macam pihak yang terkait dengan terbitan yang sudah terjadi ataupun yang sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu jurnal itu harus mempunyai policy secara tegas bagaimana yang terkait dengan etika itu diterapkan dan diterjemahkan secara konkret. Oleh karena itu di dalam kaitannya dengan platform penerbitan dan publikasi di jurnal itu menu ataupun informasi dan policy tentang etika publikasi itu harus ada, termasuk di dalam kaitannya dengan indeksasi di Scopus itu juga mensyaratkan adanya apa yang disebut dengan policy tentang ethical, tentang jurnal ethics and publication ethics itu. Nah, pada 7 permasalahan yang telah kita sebut tadi, itu juga didetailkan dalam slide ini yang berkaitan dengan authorship, bagaimana conflict of interest-nya itu seperti apa penanganannya nanti, kemudian kalau muncul, kemudian ketika ada redundant publication statement itu seperti apa, ketika ada redundant publication maka kebijakan jurnal seperti apa, itu harus diatur juga. Kemudian ketika ada duplikasi dalam kaitannya dengan penggunaan data dan terusnya, itu juga bagaimana penanganannya. Itu di dalam kebijakan jurnal mesti harus ada. Hal yang terkait dengan apa yang disebut dengan ataupun perhatian kita yang kurang terhadap adanya aturan-aturan yang mesti diterapkan di dalam kaitannya dengan proses review dan bagaimana kita melakukan sitasi, itu juga menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karena nanti akan berakibat sangat fatal kepada substansi. Misalkan saja di sini citation of article without having read the primary sources. Ini juga akan berdampak kan ya, mengutip tetapi sumber primernya tidak dilakukan tidak membaca kepada sumber primernya, sumber asalnya tidak ya. Mengutip dari kutipan. Nah, ketika kutipan yang dikutip itu ternyata ada kesalahan, maka akan terjadi kesalahan yang secara berantai itu nantinya. Ini harapannya tidak akan terjadi. Nah, ini contoh carelessness di dalam proses untuk melakukan sitasi itu. Ini disebut ada banyak hal, a value to adequately review the literature on a topic, kemudian lack of candor of completeness in describing one research methods. Jadi ini salah satu bentuk-bentuk dari carelessness itu ya. Kemudian presentation of data that are based on faulty statistical analysis. Wah, ini kan fatal itu. Analisa statistiknya salah, tetapi kemudian itu dijadikan sebagai rujukan yang tidak dilakukan proses koreksi, dan seterusnya. Ini salah satu bentuk bagaimana terjadi ketika policy tentang etika publikasi jurnal itu tidak tegas, maka akan berhubungan dengan carelessness in citation itu dan akan berdampak kepada ya nanti akan ada problem. Nah, ini contoh bagaimana kalau berhadapan dengan dosa, kesalahan di dalam kaitannya dengan ini tadi faktor perhatian kita terhadap sitasi itu, maka contohnya seperti apa carelessness ini? Citation bias, kemudian understatement, kemudian negligence, ini juga salah satu bentuknya ya. Ketika terjadi begini, maka apa hukumannya? Ketika dosa seperti ini terjadi di dalam proses pengelolaan naskah jurnal kita, request for correction, kemudian letter to editors, itu juga terjadi. Siapa yang melakukan itu? Ya tentunya menjadi penulis itu nanti kan ya, atau terserah dari posisi mana kesalahan itu terjadi ya. Kalau terjadi dari pihak penulis, maka ya kemudian akan minta dilakukan perbaikan.
kemudian kalau sudah terbit ya, kemudian kalau belum terbit ya masih memungkinkan untuk dilakukan dari penerbit, dari editor untuk atau dari reviewer untuk diminta melakukan koreksi. Kemudian kalau memang sudah terbit, maka ya di sini letter to editors itu penulis memberikan satu koreksi dalam bentuk artikel, dalam bentuk tulisan ataupun surat letter to editor untuk melakukan koreksi itu salah satu bentuk kesalahan di bidang apa, kaitannya dengan publication ethic, kemudian contohnya apa, dan kemudian bagaimana punishment ataupun hukuman yang dilakukan. Kemudian apa yang perlu dilakukan untuk terhindar dari satu dosa yang kita tidak cukup memperhatikan terhadap aspek-aspek yang disitasi, ya kita harus membaca dengan seksama apa yang kita citasi, kemudian kita juga perlu melakukan apa yang disebut dengan mensitasi secara kritis, kemudian meminimalisir dari self-citation itu, dan menghindari bias yang lain itu, misalkan language, cultural preference dan seterusnya itu salah satu cara untuk melakukan bagaimana kita menghindari adanya kesalahan ataupun adanya problem yang terkait dengan kita tidak perhatian terhadap yang kita citasi itu. Nah, kalau berkaitan dengan permasalahan ataupun isu etis yang terkait dengan redundant publication, itu contohnya seperti apa? Simple or literature review reported without noting prior sources. Jadi memakai tabel ataupun literatur review yang tidak menyebut atau tidak merujuk kepada sumber yang ada sebelumnya itu salah satu bentuk yang berkaitan dengan redundant publication itu. Jadi bukan satu artikel utuh itu, bukan, tetapi adalah salah satu bagian tabel yang sama tanpa menyebut sumber yang sebelumnya. Kemudian apa hukumannya? Di sini adalah rejection of manuscript, kemudian copyright yang rejection of manuscript itu aja yang paling tegas ya. Untuk bisa kita pahami itu yang copyright infringement ini saya kurang begitu memahami untuk bisa memberikan contoh seperti apa. Tapi kalau rejection of manuscript itu begitu jelas konkret. Ada problem juga yang berkaitan dengan authorship ya. Authorship itu di sini dikatakan sebagai unfair. Nah, seperti apa? Same person who have made significant contribution to an article may not receive sufficient credit or may receive no credit at all. Nah, ini yang kaitannya dengan angka kreditnya untuk author itu ya. A co-author such as a science writer is not listed because the service is provided by a drug company. Nah, ini ada yang co-author tidak ditampilkan, tidak muncul. Ada juga yang ketiga itu dia dimunculkan sebagai co-author, tetapi sesungguhnya dia tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam artikel ataupun dalam proses penelitian. Kemudian juga ada yang terkait dengan kesalahan di dalam menyebut kontributor, ya, memberikan ucapan terima kasih kepada kontributor yang sesungguhnya itu. Nah, jadi ini menjadi satu problem ketika berhadapan dengan authorship. Yang terakhir ini yang menarik saya kira, word of co-authorship for minor contribution based on personal or political consideration. Menampilkan di dalam list author, tetapi co-author, tetapi itu adalah pertimbangannya yang bersifat personal ataupun pertimbangan yang bersifat politis. Ya, hati-hati ini sini juga. Ada banyak penulis yang secara politis itu ingin menampilkan nama dari editor di jurnal itu, ya. Dan apa tujuannya adalah biar nanti lancar dalam proses review. Nah, ini salah satu bentuk hati-hati pula kita perlu untuk menghadapi permasalahan yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, banyak hal ya. Ini konsekuensinya apa ketika terjadi unfair authorship? Ya, contohnya failure to include eligible author atau honorary author. Maka
biasanya itu punishment-nya yang dapatkan marah-marah dari teman yang mestinya menjadi kolega co-author ya, complain to editor or employer. Jadi nanti akan ada komplain terkait ini kepada editor dari si penulis utama ataupun dari yang merasa dirugikan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini masih banyak ya yang terkait dengan apa saja yang menjadi problem ketika etika publikasi itu. Kaitannya dengan plagiarisme ini sudah kita pahami detail, kita tidak perlu untuk menyebut itu. Ada self plagiarism juga. Maka kalau kaitannya dengan plagiarisme ketika menghadapi apa yang disebut dengan melampaui dari batas minimal dari similaritiesnya, maka punishment-nya apa? Retraction of manuscript and notification of employer. Ini yang paling tegas adalah retraction itu. Ya, menarik artikel itu ya. Jadi itu beberapa yang terkait dengan etika publikasi yang bisa kita sampaikan dalam bentuk slide ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan pada yang terkait dengan bagaimana sebenarnya standarnya yang di KOP itu ya. Standar yang di KOP seperti apa? Kenapa? KOP itu apa dan bagaimana nanti bisa dilihat di dalam sumber asli di link yang kita berikan kan ya. Tapi yang terkait dengan ini bahwa pada tahun pertama ataupun di awal-awal itu ada di sini disajikan ada 128 kasus yang terkait dengan bagaimana terjadi satu apa yang disebut dengan etika, masalah etik di dalam publikasi itu. Apa saja nih yang paling utama, yang paling banyak itu adalah kasus yang berkaitan dengan redundant submission publication. Jadi dikirim ke beberapa tempat atau jadi artikel itu diterbitkan di beberapa tempat. Ini menjadi yang paling tinggi ya, apa yang disebut dengan etika terhadap kesalahan terhadap etika publikasi. Ada yang terkait dengan authorship yang kedua itu, yang ketiga adalah falsification of data. Apa beda falsification dengan fabrication? Kalau falsification itu ya merekayasa data kan ya, tapi kalau fabrication itu menggunakan data itu berulang-ulang di tempat yang berbeda-beda, padahal datanya yang sama itu tanpa melakukan satu penambahan yang terkait dengan ataupun pembaruan yang terkait dengan data-data yang didapat itu. Ya. Kemudian unethical research, no ethical, kemudian ini fabrication juga ada, editorial misconduct, ini kaitannya kesalahan dengan posisi dari editor, kemudian ada plagiarism, value to publish, kemudian ethical question, dan seterusnya. Ini yang terkait dengan problem-problem yang muncul ya. Nah, ini saya menampilkan hal yang terkait dengan authorship itu seperti apa sih sebenarnya. Ada 3 syarat itu bisa ditampilkan sebagai co-author itu. Yang pertama adalah bahwa dia memberikan kontribusi yang sangat substansial terhadap konsep ataupun desain atau dalam pemerolehan data, begitu juga dalam proses analisis dan interpretasi terhadap data itu syarat nomor 1. Jadi kalau tidak memberikan kontribusi yang substansial pada wilayah-wilayah ini, maka ya tidak dibenarkan untuk menampilkan namanya sebagai co-author. Kemudian dia juga berkontribusi di dalam proses penyusunan artikel, melakukan revisi secara kritis, ataupun dia juga memberikan kontribusi yang sangat penting pada wilayah-wilayah intellectual content-nya. Ya. Ini penting, jadi mengikuti secara proses bagaimana drafting dari artikel itu.
Nah, yang ketiga adalah pada tingkatan yang terakhir dia juga mengikuti proses final approval ataupun revisi sebelum dilakukan apa yang disebut dengan proses publikasi atau submisi itu. Jadi syarat 1, 2, dan 3 ini menjadi keharusan. Kalau dia berkontribusi di situ, maka dia berhak untuk diberikan sebagai co-author di sini. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan bagaimana sebenarnya etika publikasi yang dihadapi di dalam penerbitan jurnal itu. Contoh-contohnya kita akan lanjutkan kepada bagaimana sebenarnya di KOPE ya, di KOPE itu sendiri seperti apa, Committee on Publication Ethics itu. Kita buka yang terkait dengan KOPE ya. Nah, di link yang kita berikan maka kita akan bisa lihat bagaimana sebenarnya KOPE itu melakukan satu pengaturan, memberi guideline terhadap bagaimana etika di dalam publikasi itu. Jadi di sini kalau kita klik pada bagian guideline, maka akan sangat lengkap. Guideline itu menyangkut apa saja. Ini diberikan contoh nih, what to do if you suspect peer review manipulation. Ini yang terkait dengan, sebentar, guideline mestinya yang ini. Guideline itu yang mengatur tentang bagaimana managing the relationship between society, owned journal, society, and publisher. Ini kalau di Eropa ataupun di Amerika yang lebih banyak menerbitkan jurnal itu adalah society, artinya forum-forum asosiasi keilmuan ya. Kalau di kita kan prodi ataupun fakultas atau justru universitas yang melakukan penerbitan. Nah, di sini sebenarnya mengatur bagaimana petunjuk yang terkait dengan hubungan yang antara editor, antara jurnal, antara pemilik jurnal, dengan asosiasi, dan juga dengan penerbitnya. Ini diatur juga di sini guideline-nya seperti apa, ini secara konkret. Jurnal manajemennya itu seperti apa, ini diatur di sini secara konkret. Ya. Nah, ada PDF yang bisa kita download untuk menunjukkan, untuk kita tahu bahwa bagaimana sebenarnya alur yang terkait dengan manajemen dari data ataupun manajemen pengelolaan jurnal yang ada sebagaimana yang diatur oleh KOPE. Ini juga sangat konkret ya. Ini yang terkait dengan guideline ya, ada guideline ini. Nah, yang diatur secara umum sebenarnya di KOPE itu adalah bentar, yang mana tadi? Yang halaman umum sebenarnya. Nah, jadi di sini ada hal-hal yang bersifat praktis yang diatur oleh KOPE itu sendiri yang berkaitan dengan allegation of misconduct, kemudian authorship, co-authorship, kemudian complaint and appeal, kemudian conflict of interest. Ketika terjadi conflict of interest itu bagaimana penanganan mengaturnya, policy-nya di jurnal. Kemudian ketika berkaitan dengan data and reproducibility, kemudian ethical oversight, kemudian intellectual property, dan berikutnya adalah journal management. Ya. Ini yang terakhir adalah peer review process, dan yang ke-10 adalah publication, discussion, and correction. Jadi ada 10 hal yang diatur, yang di sini ada core prinsip-prinsip utama yang
bisa kita jadikan best practice untuk pengelolaan di jurnal kita. Saya punya slide yang berkaitan dengan ini yang dalam versi bahasa Indonesia. Ini saja yang saya tampilkan untuk kemudian nanti kita cek kembali di lamannya di Scopus. Mohon maaf, lamannya di Kope. Nah, di 10 bidang tadi yang kita sebut itu adalah tuduhan tentang pelanggaran kalau terjadi maka seperti apa, kemudian kepengarangan dan kontribusi, keluhan dan binding, benturan ataupun conflict of interest tadi, kemudian berkaitan dengan data dan reproducibilitasnya, kemudian pengawasan terkait dengan etika, kemudian intellectual property, kemudian pengelolaan jurnal, proses review, dan kemudian diskusi dan kontribusi ataupun diskusi dan koreksi setelah publikasi, ya, diskusi dan koreksi setelah publikasi. Kemudian yang terkait dengan tuduhan pelanggaran, jurnal harus memiliki proses yang dijabarkan dengan jelas untuk memanage kalau terjadi tuduhan adanya pelanggaran, terlepas dari bagaimana dugaan tuduhan tersebut dimunculkan. Jurnal harus menanggapi dengan serius dugaan pelanggaran prapublikasi dan pasca publikasi. Kebijakan harus mencakup cara menangani tuduhan dari pelapor itu. Ini kalau kita lihat di publication ethic yang Bapak Ibu tampilkan di jurnal kan tidak sedetail yang mengatur ini kan. Jadi hanya prinsip-prinsip umumnya saja. Tetapi yang secara jelas adalah bahwa di awal itu mesti harus disebut publication ethic yang dipegangi di jurnal itu policy-nya mengikuti best practice-nya siapa. Nah, itu yang perlu dimunculkan. Best practice-nya Kobe misalkan, maka ketika mengikuti best practice-nya Kobe, ya kita harus memahami aturan-aturan ketika menangani berbagai macam ketika ada tuduhan pelanggaran itu dan lain-lain dari berbagai macam problem etik publikasi itu. Ini menjadi perlu dimunculkan nantinya. Yang kedua, berkaitan dengan authorship tadi ya, jurnal harus memiliki kebijakan yang jelas perihal persyaratan menjadi penulis dan kontributor. Kebijakan tersebut harus memungkinkan terjadinya transparansi tentang bentuk kontribusi dan seberapa besar kontribusi dari tiap penulis. Jurnal wajib merancang proses untuk mengelola sengketa yang mungkin terjadi nantinya. Ini yang kita sebut di depan tadi, best practice dari jurnal ataupun dari jurnal lain yang tadi kita munculkan itu ada 3 syarat itu misalkan. Ini harus secara tegas dimunculkan. Nah, kalau mengacu kepada KOP ya tentu di sana sudah ada flowchart-nya bagaimana untuk mengatasi ketika terjadi konflik of interest ataupun permasalahan yang terkait dengan kepengarangan ini. Yang ketiga, ketika keluhan dan banding, jurnal harus memiliki proses yang dijabarkan dengan jelas dalam menangani keluhan terhadap jurnal, staf penerbitan, dewan editor ataupun penerbit. Jadi ini kan mungkin saja bisa terjadi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ini nanti ya. Ada hal-hal yang dilanggar oleh staf penerbitan, oleh dewan editor ataupun oleh penerbit itu sendiri. Nah, itu bagaimana? Itu harus ada jelas polisinya seperti apa. Di KOP, kalau mengikuti KOP itu sudah jelas aturan-aturannya, guideline-nya bisa kita download, bisa kita tiru seperti apa yang ada di sana. Ketika terjadi konflik of interest, jurnal pun juga harus memberikan penjabaran yang jelas tentang definisi dan proses yang akan dilakukan untuk menangani terjadinya benturan konflik kepentingan antar penulis, mitra bestari, editor, dan penerbit. Nah, proses penanganan dijabarkan harus meliputi tahapan sebelum atau sesudah publikasi. Kalau nanti kita bisa tunjukkan ketika ada di PK LIPI itu, di peraturan kepala LIPI itu sudah jelas ya flowchart-nya seperti apa. Nanti kita lihat secara sekilas ya.
untuk hal yang seperti ini. Tapi yang berkait dengan konflik of interest itu banyak hal, misalnya. Banyak hal. Bisa jadi karena faktor politis, bisa jadi juga faktor ekonomi, bisa jadi faktor individual. Tapi yang penting adalah bahwa jurnal harus mengikuti best practice-nya siapa di dalam menangani masalah ini. Kalau mengacu kepada KOPE, maka ya silahkan untuk dilihat flowchart-nya penanganan pada wilayah authorship ini seperti apa. Kemudian ketika ada data yang salah ataupun dilakukan reproduksi dari hasil penelitian itu tidak ada masalah, maka ataupun guideline-nya seperti apa. Jurnal harus menyusun dan menjabarkan kebijakan tentang ketersediaan data, mendorong penggunaan pedoman pelaporan ya dan pendaftaran uji klinis, ya, ethical clearance untuk bidang kesehatan maupun rancangan penelitian lain yang sesuai dengan standar pada setiap disiplin ilmu. Ini mesti harus jelas tegas. Pengawasan etisnya seperti apa, kemudian hak milik intelektual propertinya seperti apa. Makanya kan ada di bawah di OJS itu selalu ada bagaimana yang terkait dengan pengaturan terhadap intelektual propertinya itu, CCP dan lain-lain. Itu merupakan satu kode-kode simbol yang mestinya punya konsekuensi panjang gitu ya. Nanti silahkan untuk dicari bagaimana pemahaman tentang menetapkan dan memilih hak intelektual seperti apa pula yang dianut oleh jurnal itu dalam sesi tersendiri ataupun di dalam bisa kita cari dari sumber informasi yang lain di internet ya. Kemudian pengelolaan jurnal juga harus secara tegas merancang bagaimana infrastrukturnya, itu juga harus secara tegas bagaimana bisnis, kebijakan, proses, perangkat lunak, editorial, apakah dia independen ataukah dia merupakan bagian dari satu asosiasi tertentu, itu seperti apa, hak kewajibannya juga harus jelas. Review tentang bagaimana mengatur proses review itu ulasan sejawat itu harus diatur secara tegas. Peer review, kalau peer review seperti apa, kalau mengikuti best practice-nya KOPE, maka silakan dilihat bagaimana flow chart, bagaimana ketika terjadi problem-problem peer review itu seperti apa saja, dan bagaimana penanganannya. Dan kalau sudah dipublikasikan, maka ada hak koreksi ataupun ada yang disebut dengan diskusi dan koreksi. Ini juga harus ada kebijakan dari jurnal. Jurnal mengizinkan terjadi diskusi dan perdebatan pasca publikasi dan melalui apakah email, kepada editor atau yang pola lain, maka silakan untuk ditetapkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya saya kira saya akan menampilkan yang lebih mudah untuk di Indonesia itu mengacunya adalah ke apa yang diterjemahkan oleh publikasi menurut PKLIPI ya ini. Jadi di PDF yang kita berikan, sudah di grup itu yang terkait dengan PKLIPI nomor 14 tahun nomor 5 ya, tahun 2014 maksud saya, itu sudah jelas. Nah, ini saya slide-kan di sini. Ini ada beberapa yang mesti kita pahami. Jadi di sana kan mengatur tentang etika sebagai pengelola jurnal, etika editor, etika mitra besari atau reviewer tadi ya, kemudian etika pengarang. Ini diatur di dalam PKLIPI itu. Nah, ini yang mesti harus dilakukan satu maksimalisasi di dalam proses pengelolaan jurnal itu, karena seringkali ini kita berhadapan dengan teamwork yang kurang solid, sehingga antara editor, kemudian dengan unsur pengelola yang lain, dan begitu juga untuk mendapatkan reviewer, itu belum terjadi satu sinergi yang begitu baik. Kadang editor ataupun editor in chief itu one man show, itu sebagai single fighter yang ada di sana. Nah,
itu harus sudah diakhiri dan mesti harus memberikan satu guideline organisasi publikasi yang tegas, yang jelas, sehingga nantinya mereka bisa melaksanakan tugas pada sesuai dengan posisi pada masing-masing itu. Nah, di sini diberi aturan yang jelas tentang etika publikasi itu apa saja, netral, ya, hal yang terkait dengan fairness, keadilan, kejujuran, itu menjadi praktek yang penting yang harus diikuti, ya. Kemudian apa saja yang perlu dilakukan oleh editor itu, ya, maka di sini juga perlu ditegaskan kalau di PKLIB itu praktek-praktek dalam tugas editor yang baik itu apa saja, membuat keputusan publikasi karya tulis, mengatur penelaan karya tulis, menjamin kewajaran hasil penelaan karya tulis, kemudian kerahasiaan isi karya tulis, dan kebersihan dari penyalahgunaan karya tulis. Ini tugas editor sebagai satu yang mesti harus kita pegangi. Praktek yang baik untuk mitra bestari kira-kira apa? Itu melakukan penelaan baik secara tertutup atau terbuka, memeriksa keakuratan dan kebenaran sumber data dan rujukan, ketepatan konsep, keobjektifan isi karya tulis, serta melaksanakan penelaan dengan netral. Ini untuk yang kaitannya dengan review. Kemudian yang editor, apa saja? Memeriksa praktek berkaitan dengan tugas pengarang, yaitu standar pengarangan karya tulis, pernyataan keaslian isi karya tulis, pendeteksian kemungkinan duplikasi karya tulis, kelengkapan pengakuan sumbangan, kemudian pernyataan kepengarangan, dan pernyataan sumber pendanaan hasil penelitian. Ini adalah diatur semuanya yang ada di dalam PKLIB itu, tapi kalau kita detailkan satu persatu, memang ya perlu waktu untuk membaca, ya. Tapi yang jelas bahwa silakan mengacu kepada satu yang praktis yang di Indonesia adalah kepada PKLIB ini, memungkinkan untuk bisa kita adopsi dengan mudah. Yang kedua, untuk standar internasional, platform internasional, memang kita yang menjadi tren adalah mengikuti best practice yang ada di KOPE, sehingga kebijakan jurnal yang ada di publication etik di OJS itu mesti mengikuti kepada platform jurnal internasional yang mengarah ke sana. Ketika platform itu sudah dipakai dan kebijakan itu sudah ditetapkan, maka tinggal kita melakukan proses untuk menjaga etika publikasi itu di semua lini dengan baik dan benar. Butuh waktu untuk memahami, butuh waktu untuk disosialisasikan, dan butuh waktu pula untuk bagaimana penegakan dan penanganan. Nah, jadi jangan sampai ketika sudah terjadi masalah bingung, ini bagaimana menyelesaikannya. Ketika terjadi laporan dari masyarakat, dari pembaca, bahwa artikel yang dipublish pada nomor tertentu itu mengandung unsur plagiasi sekian persen, maka ya harus dilakukan satu proses penanganan terhadap pelaporan unsur plagiarisme itu. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab dari jurnal untuk melakukan penyelesaiannya. Saya akan tunjukkan berikutnya adalah di PKLIB yang nomor 5 tahun 2014 itu, pada contoh-contoh untuk penanganan kasus yang terjadi itu seperti apa. Nah, di bagian belakang ada 16 lampiran ya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Flow chart-nya sudah jelas dan tegas, permasalahannya seperti apa saja, maka di sini akan kita beri satu persatu untuk mencermati, ya. Mohon maaf ini dari bawah sendiri saya tadi untuk men-scrollnya, dan kita sudah sampai pada lampiran nomor 1 tentang penyelesaian publikasi ganda bagi karya tulis yang diterima untuk diperiksa. Ini belum dipublikasi berarti. Penyelesaian publikasi ganda bagi karya tulis yang diterima untuk diperiksa. Maka alurnya seperti apa? Mitra bestari menyampaikan kepada editor tentang publikasi ganda, kemudian editor merespon bahwa akan menindaklanjuti, editor mengumpulkan semua dokumen dan bukti, kemudian memeriksa derajat ketumpang tindihannya, dan kemudian tumpang tindihnya itu seperti apa, apakah minor, apakah tidak. Kemudian kalau tumpang tindihnya itu adalah bersifat minor, maka
tindak lanjut ataupun yang dilakukan akan seperti apa, dan diskusi yang ditunjukkan bagi audiens berbeda. Tapi kalau tumpang tindihnya itu bersifat mayor, data sama, temuan identik, sama serupa, penyembunyian bukti, kemudian mengubah judul, mengubah urutan, ini contoh-contohnya ya. Kemudian nanti tindak lanjut berikutnya adalah menghubungi pengarang secara tertulis, kemudian dilampiri pernyataan pengarangan yang ditandatangani bahwa karya tulis ilmiahnya belum pernah dipublikasi di tempat lain, kemudian bukti duplikasi. Nah, di sini kemudian pengarang merespon. Kalau merespon, maka kemudian penjelasan tidak memuaskan, pengakuan kesalahan misalkan, maka menyurati semua pengarang, penolakan publikasi, pemberian alasan, kemudian permintaan sikap baik ke depan, kemudian pemberian informasi kepada atasan pengarang, kepada penanggung jawab penelitian, dan menginformasikan pengarang tentang tindakan ini, dan menginformasikan hasil kepada mitra bestari. Ini penanganannya secara flow chart-nya ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain di sini, kalau kita sebutkan penyelesaian masalah publikasi ganda bagi karya tulis yang telah terbit seperti apa, penyelesaian permasalahan yang terkait dengan plagiasi bagi karya tulis yang diterima untuk diperiksa, yang belum terbit maka alurnya seperti apa, kemudian penyelesaian tindakan plagiasi karya tulis yang telah terbit, maka penyelesaiannya seperti apa, dan begitu seterusnya. Maka di sini di PK-LIB ini jelas untuk bisa kita mudah memahaminya, dan menurut hemat saya juga tidak begitu berbeda jauh dengan apa yang ada di KOP, hanya berbeda visualisasi dan istilah terminologinya, dan ini merupakan contoh baik best practice yang bisa kita pakai di dalam mengelola jurnal agar terhindar dari problem-problem ataupun kita bisa menangani permasalahan ketika kita hadapi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira presentasi saya yang terkait dengan KOP saya cukupkan ya. Kemudian kita persilahkan kalau mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan publication ethic dan hal-hal yang sejenisnya. Saya persilahkan. Kalau sambil menunggu, kalau tidak ada, maka saya akan mereview membedah satu jurnal. Untuk bedah manajemen jurnal, yang selanjutnya ini adalah jurnal taklim. Iya, Prof. Taruh di mana tadi? Sebentar, masih terjadi. Oke. Sudah lengkap ya taklim perwakilannya? Oh, saya sendiri. Oh ya, udah, Prof. Sudah ya? Udah. Baik. Bu Zulfia. Iya, Prof. Zulfia. Pertama, yang terkait dengan ISSN, oke, sesuai, tidak ada masalah. URL yang ada di informasi PDI IDB tentang jurnal ini, ketika saya klik juga bisa nge-link langsung connect, sesuai, tidak ada masalah. ISSN, publication ethic ada, tapi di sana tidak disebut mengikuti best practice-nya siapa. Ya, mari kita lihat di dalam publication etik yang ada di At-Ta'lim ya. Publication etik. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada menyebut ini best practice-nya siapa, tapi di sini hanya
disebut Publication Ethics and Malpractice Statement, jadi kebijakannya saja. Nah, di jurnal-jurnal lain itu menyebut dengan best practice-nya, dan kebanyakan adalah mengarah kepada best practice yang dipakai oleh KOPE itu. Jadi kalau sudah begitu berarti hal-hal yang bersifat teknis tadi yang mengatur berbagai macam hal, dan ketika flowchart-nya seperti apa, penyelesaian masalahnya itu juga mengikuti pada alur yang telah ditetapkan oleh KOPE, Committee on Publication Ethics itu. Ini ya itu ya. Jadi silakan untuk dilihat di jurnal lain yang sudah terindeks di Scopus ataupun platform jurnal internasional yang lain seperti apa, silahkan Anda boleh saja sebenarnya mengikuti itu. Tapi intinya adalah bahwa apa yang tertulis di sini ini adalah mengikuti platform jurnal internasional. Publication Ethics. Saya kira cepat saja ini, waktunya sudah jam 14 ini. Yang kedua, yang berikutnya, bukan yang kedua, kaitannya dengan editor. Di editor itu penyebutan editor perlu diganti dengan International Advisory Board ataupun Editorial Board, karena di situ tidak ada, hanya editor saja. Tapi ternyata isinya adalah mereka dari berbagai macam negara. Nah, langkah lebih baiknya adalah ada ditambahin nanti ada editors. Editors itu adalah penyunting pelaksana sebenarnya. Tapi kalau International Advisory Board itu penyunting ahli internasional, dewan penyunting ahli. Jadi itu yang belum ada di Taklim. Ini mesti harus dilakukan perbaikan. Kemudian terkait dengan reviewers itu juga perlu ditambah. Masih dari Indonesia, Malaysia, Australia, dan Iran saja. Begitu juga editor tadi, editor juga International Advisory Board itu atau Advisory Board itu hanya dari 4 negara ini, ya, Indonesia, Malaysia, Australia, dan Iran. Ini perlu dilakukan penambahan untuk menunjukkan convincing editorial board yang diharapkan oleh baik oleh Scopus maupun oleh BOS. Kita coba lihat bagaimana Anda menampilkan editorial board di jurnal Anda. Nah, jadi ini terlihat bahwa ada editor-in-chief, kemudian ada managing editor, kemudian ada editors. Ada English advisory, kemudian ada Arabic advisory, kemudian ada software, website, review editors, web production, dan technical editor. Ya. Tapi yang berkaitan dengan ini, yang editor ini nampaknya orang yang dari Malaysia, Australia ini ditempatkan sebagai International Advisory Board saja. Kemudian yang editor silahkan dipilih lagi yang lain, yang dia adalah sebenarnya yang mengimplementasikan proses-proses editing ataupun pengelolaan dari jurnal, pengelolaan naskah yang ada di dalam Taklim ini, itu ya. Kemudian yang peer review ini juga menunjukkan hanya itu tadi, ya mayoritas dari Indonesia, Malaysia juga cukup banyak, tetapi kemudian diversity in geographical distribution of reviewers ini mesti harus ditunjukkan ya 5 benua ya. Kemudian juga yang terkait dengan author-nya juga, editors-nya juga, itu juga harus menunjukkan dari distribusi asal geografis dari negara-negara yang berbeda. Tidak hanya dari 4 itu yang kayaknya tidak begitu jauh dari Padang ya. Kemudian Malaysia, kemudian Australia itu. Jadi mesti harus ditambah untuk lebih meyakinkan nantinya. Kemudian review profil di Google juga ada, nggak ada masalah. Nah, author guideline ada, masih bersifat general, perlu didetailkan dan ikuti platform jurnal internasional lain yang menyebut dengan detail bagian ini. Tapi di author guideline Anda itu Anda sebut dengan brief guideline, ya, kalau kita sebut. Publication and Ethics Author Guideline. Nah, jadi
Jurnal At-Ta'lim Brief Submission Guideline. Jadi ya untuk submissionnya. Tetapi untuk yang terkait dengan bagaimana sebenarnya guideline yang terkait dengan isi bagian-bagian dari jurnal ini masih global ya. Introduction, method, result, conclusion, reference. Ini kan hanya satu kalimat semuanya, tidak detail ya. Termasuk di dalam referen ada contoh-contohnya, ya memang iya. Tapi bukan model seperti ini yang disebut dengan detail itu. Brief itu bukan model yang seperti ini. Ada yang panjang lebar, pada masing-masing bagian itu dideskripsi secara panjang lebar dalam bentuk kalimat itu ya. Itu silakan untuk dicontoh ke jurnal lain yang mempunyai pola dan model detail tentang author guideline itu. Kemudian pengindeks, tautan ke pengindeks perlu dicek ulang satu persatu. Banyak tautan Anda pengindeksnya. Tapi ada yang tidak connect ke posisi At-Ta'lim di lembaga pengindeks, tetapi nge-linknya ke laman depan dari pengindeks. Untuk pengindeks yang utama itu justru terjadi problem. Ke crossref itu tidak nge-link. Itu. At-Ta'lim tidak muncul, tapi muncul laman crossref-nya. EBSCO juga demikian. Munculnya laman EBSCO, bukan nge-link langsung kepada posisi dari At-Ta'lim ini di EBSCO. Itu dia di crossref. Nah, saya tidak sempat seluruhnya klik, tetapi bahwa ada beberapa yang memang tidak connect ya. Termasuk academic key itu tidak connect, itu salah. Artinya bahwa URL-nya mesti harus dilihat. Yang terakhir yang terkait dengan citasi di Scopus sudah ada 10, lumayan ya. Jadi di secondary review-nya, secondary dokumennya di sana kalau kita cari di Scopus, maka ada dua nama ini, At-Ta'lim Jurnal yang ada tanda petiknya dan kemudian ada yang tidak. Jadi yang satu ini saya kira juga satu jurnal ini sebenarnya. Yang satu ada 8, yang kedua ini ada 2. Artinya total ada 10 citasi sudah. Tapi untuk ke indeksasi ke Scopus itu minimal 15 harus bisa ditunjukkan. Jadi perlu usaha lagi untuk bisa menambah. Baik, saya kira dari sisi manajemen itu Bu Zulfia ya. Mungkin ada pertanyaan? Oh ya, terima kasih Prof. Palingan itu yang penambahan dari editorial board sama peer review itu yang perlu kita usahakan nanti. Dan beberapa catatan yang sudah disampaikan kita coba mendiskusikan dan memperbaiki, itu yang penting. Karena perlu kerja keras juga untuk perbaikinya, Prof. Ya, saya belum sempat melihat yang di focus and scope ya. Itu yang nampaknya perlu juga kebijakan yang lebih tegas ya. Distingsinya di mana? Kalau dulu pada waktu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu pernah kita lihat itu kan At-Ta'lim itu jurnal pendidikan ya. Tapi apakah pendidikan Islam atau pendidikan yang lain yang masih saya lihat konten isi artikelnya itu yang dominan malah pembelajaran bahasa Inggris. Jadi dengan demikian maka ya perlu untuk kebijakan yang tegas, maka fokus dan skopnya sebenarnya kemana arah jurnal itu. Tapi saya sekali lagi untuk posisi sekarang ini tadi belum melihat itu dan belum pula mengecek untuk bagaimana komposisi dari artikel-artikelnya yang terbaru itu apakah sesuai dengan kebijakan fokus and scope itu. Nanti ada kesempatan yang lain. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian untuk sesi di siang hari ini. Untuk selanjutnya kita berikan waktu kepada Pak Muzaki, saya persilakan. Terima kasih Pak Niam. Mudah-mudahan atas tausiah Pak Niam soal etika ini, saya juga bisa menjaga etika dalam memberikan masukan terhadap substansi Pak Niam. Jadi menjaga etika dalam memberikan substansi. Saya akan memulai
dari jurnal edukatif. Jurnal edukatif. Edukatif bersama kita ya. Pengelola Hadir, jurnal. Prof. Hadir. Ada, Prof. Oh, berdua ya? Hadir, Pak Aprison dengan saya, Prof. Oke, siap, berdua. Ya. Mohon izin saya share screen ya. Ya, Prof. Ya. Oh, ini Pak Aprison ini. Waduh. Mudah-mudahan saya bisa menjaga etika. Maksudnya tidak sampai menyakiti hati gitu ya, Pak. Kalau menyakitin enggak itu enggak masalah, Prof. Itu kena ada kaitan dengan etika. Pak Niam mengingatkan kepada saya, kepada kita semua. Pokoknya bagus lah Pak Aprison, keren pokoknya. Hanya catatan-catatan kecil aja saya. Yang kadang catatan, kadang salah eja menjadi cacatan gitu Pak. Dari catatan menjadi cacatan gitu. Nah, kita lihatlah di sini Pak Aprison ya, yang kemarin Bapak tanyakan, Bapak gugat kenapa menggunakan past tense kok disalahkan itu karena memang di jurnal Bapak ada. Pantes menggugat karena di jurnal Bapak ada ternyata penggunaan itu. Nah, dari sisi abstrak, kemudian dari sisi distingsi dan novelty ini juga masih menyisakan masalah Pak Aprison. Nanti akan saya tunjukkan bukti-buktinya ya, yang mungkin barangkali bisa menjadi poin penting bagi perbaikan ke depan. Lalu juga dari sisi kedalaman analisis Pak, ini sama dengan kejadian beberapa jurnal sebelumnya. Di jurnal Bapak ini banyak mengeksploitasi pointers. Sayangnya Pak. Jadi ada beberapa, ada sekian halaman, saya uji petik itu ada pointers. Nah, kemudian dari sisi tingkat kesesuaian di bagian simpulan ya cukuplah memadai, referensi dan seterusnya. Saya akan masuk ke bukti-bukti yang bisa kita pelajari bersama-sama Pak Aprison dan Ibu yang menjadi pengelola jurnal edukatif. Karena laman depan itu adalah wajah kita, siapapun yang ingin melihat seperti apa yang bisa kita pahami, itu pasti akan melihat laman di depan yang terkait dengan jurnal Bapak ini. Nah, mari kita lihat Pak Aprison, dan ini di laman yang gampang terbaca karena mencolok mata, Pak. Nah, di jurnal Bapak ini, Pak, di laman depan aja ada pengulangan Pak Aprison. Dan pengulangannya sudah satu paragraf, Pak. Yang saya tulis, yang saya kasih tanda coretan merah ini, Pak. Ini satu paragraf yang Bapak ulang 2 kali. Persis sama, Pak. Dimulai dari sini nih. Dimulai dari in each of its publications sampai kepada akhir paragraf education. Dan itu lalu Bapak ulangi lagi di paragraf berikutnya. Nah, artinya bahwa kita butuh ketelitian lebih tinggi lagi, Pak. Dan itu harus dimulai dari laman awal dari jurnal Bapak. Jadi diteliti betul mulai dari halaman depan ya. Itu laman depan diteliti betul kata per kata, ekspresi bahasa Inggrisnya, kemudian paragrafnya. Karena ini orang akan segera membaca tingkat keseriusan kita sebagai pengelola karena ini di bagian depan. Hanya sayangnya di laman yang sampai beberapa detik lalu saya cek lagi, Pak, ya begitu, masih ada begitu, Pak.
Masih ada begitu. Nah, yang tadi Pak Niam menyebut istilah redundant publication, gitu Pak ya, ini juga redundant juga, gitu Pak, redundant. Ada pengulangan, gitu Pak. Ada pengulangan pemuatan satu paragraf ke dalam sebanyak 2 kali, gitu. Nah ini mohon nanti mulai ada perbaikan di sini, karena saya ingin membaca ini untuk melihat scope and fokusnya seperti apa yang dimiliki jurnal Bapak. Lalu saya nanti akan masuk ke uji petik dari artikel yang Bapak muat di edisi terakhir, gitu. Nah ternyata saya menemukan fakta ini. Nah selain itu memang persoalan pengemasan bahasa Inggris ya Pak ya, masih menjadi pekerjaan kita semua lah ya Pak ya, bukan pekerjaan kita semua. Saya kasih contoh kecil. Yang ini disebut begini Pak, the themes are also varies gitu. Also varies gitu. Nah, seharusnya kan harusnya varied bukan varies gitu ya Pak ya. Harusnya varied gitu kan, bukan varies. Nah, lalu kemudian baru bicara tentang detail di manakah variasi tema yang muncul. Kan begitu ya, yang muncul gitu. Nah, akan lebih baik lagi Pak Aprison supaya tidak mengulang. Ini coba Pak Aprison lihat. Ini dalam kemasan bahasa Inggris yang saya tahu nih Pak ya, yang saya tahu dengan keterbatasan saya yang saya tahu, supaya tidak terjadi redundancy dalam penyebutan, tidak terjadi pengulangan dalam penyebutan, apalagi kemudian dalam narasi kalimat yang tunggal. Mari kita lihat setelah kata-kata varied ini Pak, Bapak mengulang kata educational, semua educational, ya Pak ya. Nah itu ada multiple redundancy gitu ya, ada pengulangan jamak karena Bapak mengulang lagi berkali-kali mengulang kata educational. Seharusnya Bapak begini, the themes are also varied but all specifically oriented to education gitu Pak, with special references to management, sosiologi, teknologi, pembelajaran, antropologi, dan psikologi. Jadi gitu, Pak. Jadi Bapak akan bilang begini, temanya memang bervariasi, tetapi semuanya masih dalam lingkup pendidikan. With, dalam bahasa Inggrisnya, with special references to. Gitu Pak, dengan beberapa penekanan kepada aspek-aspek berikut ini. Apa itu? Manajemen, sosiologi, tapi tetap semuanya dalam lingkup pendidikan. Itu untuk cara untuk keluar dari jebakan Batman yang namanya redundancy itu. Begitu Pak. Memang ya ribet memang. Karena itu juga bukan bahasa kita, tapi satu-satunya cara ya memang harus compliance ya dengan aturan-aturan itu. Gitu. Itu yang sedikit yang saya tahu Pak dari sesuatu yang itu bukan bahasa saya, bukan bahasa kita. Nah, ini yang penting Pak supaya tidak ada pengulangan. Nah, saya akan coba nanti Bapak bandingkan Pak. Saya akan bandingkan gini. Saya akan mohon izin Pak. Saya akan contohkan Pak. Saya akan contohkan Journal of Indonesian Islam ya. Saya akan contohkan Journal of Indonesian Islam. Journal of Indonesian Islam. Seperti apa sih yang bisa dilihat Pak dari Journal of Indonesian Islam? Nah ini Pak, mari kita lihat bersama-sama. Ini tanpa bermaksud untuk jualan diri, Pak. Tapi bermaksud untuk memprovokasi gitu, Pak. Kalau kami tidak bermaksud untuk jualan diri, tapi bermaksud memprovokasi, Bapak-bapak. Jadi kita lihat, Pak. Di mana kalimat kedua, Pak. Ini saya gini, Pak. Nah, ini, Pak. Nah, ini. Pak ya.
The journal puts emphasis on aspects. Jadi jurnal ini memberikan tekanan pada aspek-aspek tentang studi Islam dalam konteks Indonesia, gitu Pak ya, with special reference, dengan perujukan secara khusus, gitu Pak ya, kepada budaya, politik, masyarakat, ekonomi, sejarah, dan doktrin. Tanpa lagi perlu menyebut Islam, tanpa lagi perlu menyebut Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak terjadi redundancy. Dan seterusnya. Gitu caranya Pak, supaya kita saving penggunaan kata. Gitu. Saya tidak bermaksud jualan diri Pak, saya maksudnya memprovokasi aja. Gitu ya Pak ya. Baik, kita kembali ke artikel, ke publikasi punya Bapak. Nah, saya akan kembali ke publikasi punya Bapak. Baik. Nah, ini catatan saya pertama. Nah, catatan saya yang kedua adalah soal pemilihan materi dan sudut pandang perlu lebih memperhatikan lagi prinsip novelty dan atau distingsi. Saya tunjukkan di bukti di terbitan Bapak yang paling akhir, Pak. Nah, saya akan tunjukkan Bapak sekalian, Pak Aprison dan Ibu. Jadi ketika Bapak punya kepentingan untuk membawa artikel ini, membawa publikasi jurnal Bapak ini untuk masuk ke indeksasi internasional berreputasi, maka berarti Pak, pertanyaan sederhana, bahwa jurnal ini juga harus berpikir tentang reader lebih luas, bukan pembaca, bukan audiens hanya untuk Bukit Tinggi, gitu Pak. Tapi bukan berarti tidak boleh nulis tentang Bukit Tinggi, boleh Pak, sangat boleh. Tetapi yang penting untuk kemudian diberikan tekanan kita sebagai pengelola, sebagai reviewer, editor, dan nanti kita komunikasi dengan penulis adalah bagaimana case yang kecil itu bisa kita bunyikan ke dalam perspektif yang lebih luas. Karena apa? Karena pembaca kita tidak terbatas gitu. Pembaca kita nggak terbatas. Nanti orang berpikir begini, peduli amat apa yang terjadi di Bukit Tinggi. Emang di mana sih Bukit Tinggi? Nah gitu-gitu Pak. Nah jadi yang penting case boleh Bukit Tinggi, case boleh Langsa Aceh, case boleh, tetapi kita tempatkan itu ke dalam konteks yang lebih luas. The global konteksnya itu yang juga. Makanya kemudian diskusi dengan teori itu menjadi penting, menempatkan pembahasan itu ke dalam diskusi akademik yang lebih luas menjadi penting supaya apa? Supaya sangat kuat penjelasan kita bahwa yang terjadi di sini ini tidak tunggal. Nah, ketika ada review tentang artikel-artikel atau jurnal atau tulisan sebelumnya, itu konteksnya seperti itu. Nah, mari kita lihat artikel pertama bicara tentang CIPP. Ini kan sangat common sekali lah teman-teman yang dari Fakultas Tarbiyah ini menggunakan CIPP ya untuk mengevaluasi pelaksanaan tahfidzul Quran di pondok pesantren. Nah, lalu kan nanti akan dihadapkan pada pertanyaan, emang apa sih bedanya penggunaan CIPP untuk evaluasi program tahfidz di pondok pesantren A dengan di pondok pesantren B? Berarti kan pertanyaan berikutnya adalah yang akan menjadi penentu itu lokus. Nah ini penyakit teman-teman yang keilmuan di Fakultas Tarbiyah ini. Di Fakultas Tarbiyah itu kok lagi ngomongin K13 semua K13. Kalau ngomongin soal kurikulum kedaulatan semua kurikulum kedaulatan. Beda cuma lokasi Pak. Satu di Madrasah Aliyah Negeri 1, kedua di Aliyah Negeri 2 dan seterusnya. Sehingga keilmuan yang ada di tarbiyah itu cepat mengalami inflasi karena kita gagal melihat fenomena yang terjadi di dunia pendidikan itu dalam perspektif yang lebih luas. Ini kritik bagi kita semua, Pak. Kalau kita lihat bersama-sama bangunan kurikulum di Fakultas Tarbiyah itu semuanya itu bicara kalau mau diperas, Pak. Materi yang diajarkan tarbiyah itu manajemen pembelajaran. That's it. Tidak ada yang lain. Kalau mau diperas, Pak Aprison ya.
di proses manajemen pembelajaran, sehingga kemudian TM-TM seperti ini yang di artikel pertama itu sangat common sekali, Pak. Bedanya cuma lokus. Gitu. Artikel kedua, Pak, peningkatan motivasi belajar menggunakan contextual teaching and learning di madrasah ibtidaiyah. Jadi lagi-lagi, Pak, nanti diskusinya, nah ini kedalaman materi, Pak. Diskusinya itu tidak sekedar soal madrasah aliyah, madrasah tsanawiyah di Mujawidin, Tebo, tidak hanya itu. Tetapi bagaimana menempatkan dalam konteks diskusi soal motivasi dan contextual teaching and learning gitu. Nah, kira-kira itu. Kasusnya bukan hanya di Tarbiyah, Pak, yang bikin-bikin ini. Febi juga sama. Febi itu pokoknya keilmuan yang agak cenderung applied itu cepat mengalami inflasi, dan kenapa kita gagal? Coba, kan nggak ada mata pelajaran sosiologi pembelajaran, sosiologi pendidikan kuat diajarkan. Tidak ada mengkaitkan pendidikan dengan pop culture umpama. Tidak ada yang mengkaitkan pendidikan dengan visual arts dan seterusnya. Tidak ada. Yang ahli di bidang itu nggak ada di PTKI, Pak. Tapi kalau manajemen pembelajaran, manajemen seabrek, sehingga karya-karya risetnya ya berhenti di situ. Apa problemnya, Pak? Berarti novelty, distingsi yang menuju pada novelty itu menjadi problem. Nah, teman-teman yang mengelola jurnal Tarbiyah, mohon hati-hati betul soal ini ya. Nah, terus Pak, terus sampai ke belakang ini begitu. Kasusnya Pak, kisah begitu. Maka nanti kalau Bapak ingin membawa artikel ini, jurnal Bapak itu untuk masuk indeksasi internasional, nah yang ini harus dihitung betul. Harus dihitung betul. Memang kita kembali ke prinsip awal di pendampingan ini, kalau materi yang masuk itu banyak, pilihan jadi banyak. Kalau pilihannya jadi banyak, maka filtering kita itu sangat ketat. Gitu. Memilih enak, tetapi kalau yang datang kita itu cuma perempuan satu-satunya dan hanya itu yang mau, Pak, nah berat itu ini, Pak. Kenapa Bapak memilih perempuan itu jadi istri? Gimana Anda ini? Itu saya nih alhamdulillah, dia itu satu-satunya perempuan yang mau pada saya. Lah berat itu, Pak. Gitu ya. Nah, ini problem artikel ini. Apa problem jurnal Bapak? Saya uji petiknya dari artikel terakhir, Pak, dari edisi terakhir. Saya akan masuk ke uji petik per artikel, Pak ya. Mari kita lihat. Pertama memang problem bahasa Inggris ya, Pak. Dan problem novelty gitu. Contoh paling konkret, ketika Bapak mengatakan Islamic education in the Quran and Sunnah, subjudulnya bicara tentang makna pendidikan. Nah, bicara Islamic education in the Quran and Sunnah, apanya yang baru, Pak? Kecuali Bapak mengatakan Islamic education in the Bible, nah itu baru keren, Pak. Itu baru keren. Islamic education in the Bible gitu ya. Pendidikan Islam dalam Injil, nah itu baru keren, Pak. Keren. Tapi kalau Islamic education in the Quran and Sunnah, biasa. Yang menjadi hebat itu adalah mencari nasi Padang di Bukit Tinggi. Kalau ada nasi Padang di Bukit Tinggi, baru keren. Nasi Padang itu adanya di Jawa, Pak. Ya kan? Adanya di Jawa. Tapi kalau di masyarakat Minang sendiri nggak ada nasi Padang. Nah, sama dengan Bapak kalau nyari sate Madura, Pak. Di Madura nggak ada, Pak. Adanya di Jawa, Pak. Gitu, Pak. Nah, kalau Bapak bisa mengatakan sate Padang di Bukit Tinggi, nah itu baru keren. Kenapa? Nggak ada orang selama ngomong itu, Pak. Gitu, Pak. Nah, ketika Islamic education in the Quran and Sunnah biasa aja, sama dengan membicarakan penyalipan dalam Injil, biasa aja, biasa gitu, ya itu satu. Dari sisi substansi, dari sisi pengemasan bahasa ya Pak ya. Ini study about the meaning of education. Itu kan terjemahan dari bahasa Indonesia. Studi tentang makna pendidikan. Itu ya. Studi tentang makna pendidikan. Dalam bahasa Inggris itu study about, study of gitu.
Dan biasanya pakai partikel, pakai artikel us tadi of gitu. Jadi lagi-lagi kemasan bahasa. Nanti saya akan, tapi ini memunculkan problem, Pak. Nanti saya akan jelaskan di slide saya yang bagian terakhir, nanti akan muncul lagi problem ini. Kedua, ketika ini menggunakan bahasa Inggris, Pak, saya kebetulan yang saya ambil itu adalah artikel Bapak yang berbahasa Inggris, uji petiknya. Kebetulan aja, mungkin kesalahan saya kali Pak ya. Kesalahan saya tidak bisa menjaga etik. Pinjam bahasa Pak nih. Itu tidak etik, itu sangat etik. Loh, kok ya kemudian kata orang Surabaya, dilalah gitu Pak. Loh, kok ya kebetulan muncul di kotak, di box di bawah Bapak itu, di bawah artikel ini Pak. Bahasa Indonesia Pak. Diterima 10 Februari, direvisi 20 April, diterbitkan 3 Juli. Gitu. Sementara abstraknya bahasa Inggris gitu. Gitu ya, Pak ya. Nah, jadi kita butuh lebih teliti lagi. Memang kalau Bapak minusnya 2,0 nanti menjadi 3,0 biasa, Pak. Pengolah jurnal begitu biasa. Minusnya tambah itu biasa karena memang jadi gitu untuk menjamin ketelitian kita bersama-sama. Oke? Baik, berikutnya Pak. Saya ingin menjelaskan tentang teknis terbitan. Memang perlu hati-hati walaupun tidak substantif Pak ya. Saya akan menyaut lah Pak ya, karena yang di sini saya nggak tahu, mungkin finalisasinya agak kurang, perlu lebih teliti lagi Pak. Perlu lebih teliti lagi gitu. Masih muncul gitu ya. Masalahnya di tempat lain nggak ada gitu. Yang ini muncul di bagian ini. Kemudian Pak, masih banyak pointers Pak. Dan saya hitung Pak, itu jumlahnya menghabiskan 8 halaman Pak, pointers seperti ini Pak. Nah, pointers itu berarti data yang dimunculkan. Padahal space untuk artikel jurnal itu nggak banyak. Maka yang dibutuhkan itu daya analisisnya. Data bisa di exchange gitu ya, lalu ditabrakkan, dikonfrontasikan macam-macam. Tetapi data ini lebih bersifat linear gitu. Dan itu saya hitung Pak sekitar 8 halaman. 8 halaman ya banyak banget, bukan banget sih Pak, bingit, banyak bingit gitu ya Pak ya, 8 halaman Pak, itu isinya pointers semua. Nah, ke depan untuk kepentingan jurnal internasional, levelnya Bapak harus naik. Nah, yang begini-begini harus dinarasikan ke paragraf supaya karena jelas Pak. Harus seperti apa lah ya, menyusun paragraf itu seperti apa, itu harus jelas banget. Nanti mungkin hari Senin kita akan bicara lebih detail soal bagaimanakah kita mengemas paragraf dalam artikel di jurnal internasional. Saya akan masuk ke bagian ini, Pak. Mari kita lihat. Jadi sebetulnya artikel yang saya uji petik ini, Pak, itu fokusnya kepada 2 hal. 1, the meaning of education. Yang kedua adalah implication for educators. Gitu. Walaupun ini harusnya pakai jamak, Pak, educators gitu. Karena kalau tidak jamak, maka dia harus dikasih an educator. Begitu lagi itulah bahasa Inggris, Pak. Kesalahan jamak kita orang Indonesia itu karena kita tidak terlalu loyal, setia terhadap persoalan ini dalam bahasa Indonesia. Nah, harusnya Pak, karena fokus Bapak itu adalah pemanaan terhadap pendidikan, dan yang kedua adalah implikasinya, ya Pak ya. Kalau punya 2 istri itu harus adil, Pak. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, gitu Pak dalilnya Pak. Jadi kalau Bapak nggak bisa berbuat adil, 1 saja. Nah, sementara di sini Bapak poligami, Pak. Di artikel ini, Pak. Substansinya itu poligami. Tapi Pak Aprison, tapi yang Bapak urusin itu istri pertama, Pak. The meaning of education-nya yang Bapak urusin.
Tapi implikasi pada pendidiknya itu kecil sekali, Pak. Saya menghitung, Pak, isu pertama itu Bapak bahas 8 halaman. Nah, isu yang kedua 1 halaman, Pak. Sama dengan Bapak, ini Bapak asli Bukit Tinggi ya, Pak ya? Asli, ya Bukit Tinggi, Prof. Bukit Tinggi ya. Tapi tidak poligami. Nah, di dekat kampus Bapak punya 1. Kemudian di luar kota Bukit Tinggi Bapak punya 1 lagi. Nah, yang di kota di Senin sampai Jumat gitu Pak ya. Sabtunya di istri kedua, Pak. Pasti istri kedua teriak-teriak, Pak. Hari Minggunya Bapak ke surau karena kecapean kali. jadi tidak adil gitu. Jadi kalau kemudian pembahasannya teman-teman sekalian, fokusnya itu pada 2 substansi dasar, maka pembagiannya harus clear, harus seimbang. Apa implikasinya? Kalau kemudian kita melakukan pembahasan poligami, contoh ya, saya mohon izin Bapak-Ibu sekalian, saya menggunakan guyonan, joke seperti ini untuk memudahkan saja pemaknaan ke Pak Aprison ini. Kalau kita menggunakan 2, Pak, substansi yang kita bahas, tapi ternyata pembahasannya nggak seimbang, sederhana implikasinya, Pak. Bagi pembaca, bagi reviewer, itu akan mengatakan, Bapak itu ternyata ahlinya itu the meaning of education. Bapak tidak ahli pada implikasinya. Bapak tidak skillful membahas soal implication-nya. Kenapa? Berangkatnya 2, kok yang diurusi cuma 1. Gitu. Nah, gitu Pak. Gitu caranya. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat Pak Aprison 1 edisi, Bapak terima berapa artikel yang diusulkan oleh para penulis itu, Pak? Yang masuk berapa, Pak? Kalau masuk ke ini banyak, Prof. Karena ya kita yang paling banyak itu jurnal mahasiswa. Nah itu. Bapak bayangkan seperti kami dan Pak Niam ini 1 edisi sudah menyentuh angka 350 artikel, Pak, yang masuk, Pak. Maka hal pertama itu yang dilihat adalah soal keadilan. Keadilan memperlakukan kepada materi yang sedang dijadikan sebagai pembahasan. Gitu, Pak. Begitu kayak begini, Pak. Bapak 2. Oh, yang 1. Sudah, Pak. Langsung ditaruh, Pak. Berarti Bapak tidak ahli pada yang kedua. Bapak hanya ahli pada substansi yang pertama. Nah, gitu, Pak. Nah, kita lihat, Pak. Contoh buktinya, Pak. The implication of education ini, Pak. Di bagian ini, Pak. Ini bagian terakhir sebelum kesimpulan. Itu cuma 1 halaman, Pak. Dari introduction halaman kedua itu sampai halaman ini semuanya ngomongin the meaning of education. Gitu. Ya. Gitu saya kira ini untuk Pak Aprison. Ada yang mau disampaikan Pak Aprison? Ya, sebenarnya bukan hanya ke penulis, memang ke kami editor, terutama saya, memang masih bermasalah di kemampuan melihat atau juga mencari, bahkan menyarankan novelty-nya. Jadi bukan hanya ke penulis, berarti kami sendiri juga memang ya alhamdulillah bertemu dengan Pak Zaki dan Pak Anab. Kami diberikan perspektif, terutama yang substansi ini, terutama tentang novelty. Sebenarnya sangat banyak sekali yang ingin saya tanyakan tentang novelty. Bahkan saya di saran saya ingin Kemenak itu mengadakan workshop yang substansi, yang khusus untuk substansi. Itu sebenarnya secara umum. Lalu yang khusus juga saya ingin mengatakan ke Prof dan Prof Niam tidak usah bertobat setelah ini, gitu. Cukup kami aja yang bertobat gitu. Nah, gitu. Jika begitu, artinya jangan merasa berdosa mengatakan, karena memang obat itu kayaknya sirup hanya yang manis, sirup untuk anak-anak. Siap. Jadi lanjut aja Prof. Gitu. Ya, begitulah tantangan kita ya, Pak. Siap. Jadi begitulah tantangan kita bersama lah. Tantangan kita bersama. Memang jadi pengelola artikel itu harus struggle banget. Dengan tingkat ketelitian yang sering saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, di pengalaman kami di Journal of Indonesian Islam itu
sebuah artikel baru bisa diunggah, baru bisa finish itu kalau melangkai mayat saya dan mayatnya Pak Niam, gitu. Itu expression kami di sini. Langkai dulu mayat saya sama mayatnya Pak Niam, baru bisa. Kadang-kadang begini juga, Prof. Ini karena kami ini kan harus tahu diri juga ini, Prof, ya. Baru di peringkat 5 gitu. Kadang-kadang melihat nama penulis itu langsung percaya gitu. Itu persoalannya kadang-kadang, Prof, yang selama ini. Oh, ini ada nama ini di situ. Ya, oke. Ya. Gitu, itulah husnudzon yang sayyi'ah, Pak. Sayyi'ah, ya. Bukan suudzon, tapi husnudzon yang sayyi'ah gitu. Jadi ada husnudzon tapi sayyi'ah. Loh Pak, Bapak saya kasih tahu Pak. Pengalaman nanti Pak Niam bisa memberikan tambahan. Kami ini sering Pak, kemudian di konten banyak orang. Loh, Anda ini gimana? Ini artikel saya terbaik. Sudah disetujui oleh profesor saya dulu waktu kami kuliah di kampus. Beliau menyebut kampus top di Indonesia Pak. Kampus top di Indonesia. Kita sih ketawa aja. Nggak apa-apa, kita punya standar kok. Gitu, kita punya standar kok. Anda boleh menjual orang-orang beken itu, silakan jual. Maksudnya kan tawasul Pak, ke orang-orang beken itu Pak, gitu. Tawasul supaya diekskuse sama kita. Nah, nggak apa-apa, silakan aja Bu. Kalau terpaksa gitu, udah submit aja ke beliau, nggak usah ke JIS gitu. Karena kita punya standar. Pak Niam bisa cerita Pak Niam, apa yang kita hadapi, suka dukanya terkait dengan pertanyaan Pak Aprison terakhir, nama beken itu Pak Niam. Silakan Pak Niam. Baik, jadi Pak Aprison jadi teringat dengan item tadi yang berkaitan dengan etika publikasi carelessness tadi ya. Ketika mengkaitkan dengan nama bekennya begini, tetapi kan jangan terlena dengan nama beken. Nah, yang harus dilihat adalah narasi-narasi pada bagian-bagian di artikel jurnal itu, mulai dari judul sampai kepada referensi di bagian akhir. Nah, jadi ketika kita mengabaikan ataupun melupakan bentuk-bentuk perhatian kita secara seksama terhadap masing-masing bagian dari artikel jurnal, ya akan berakibat ke seperti itu. Ya, jadi memang betul dari apa yang disampaikan pengalaman kita oleh Pak Zaki tadi, sehingga inilah perspektif yang berbeda antara penulis dengan editor. Ketika penulis perspektifnya, orang ketika sudah men-submit kepada jurnal tertentu itu, penulis kan harapan besarnya itu kan ataupun ekspektasi untuk diterima itu kan sangat tinggi sekali. Sehingga setiap saat itu selalu teringat dengan proses submisi yang telah dilakukan itu ya, kapanpun dia teringat. Dan oleh karena itu segala bentuk yang terkait dengan artikel jurnal itu merupakan sesuatu yang lengkap dengan argumen-argumen menurut perspektif dari penulis bahwa itu layak untuk dimuat di jurnal yang telah dikirim itu. Nah, ini perspektif penulis. Apalagi kalau memang kepentingannya sangat jelas dan tegas untuk kepentingan kenaikan ke guru besar itu ya, untuk mendapatkan untuk kepentingan ke guru besar, maka di situ sangat diharapkan sekali. Nah, perspektif dari penulis yang ternyata mempunyai satu individual interest itu akan akhirnya menutupi kepada bagaimana sebenarnya objektivitas dan kualitas dari naskah yang ditulisnya itu. Nah, disitulah letak editor, letak reviewers akan berperan untuk menilai secara objektif apakah mengikuti pedoman atau mengikuti standar dari penulisan artikel jurnal, ataupun secara akademis apakah mengikuti dari standar di keilmuan yang diusung oleh penulisnya itu. Nah, di sini, dan oleh karena itu mohon untuk bisa kita masing-masing editors, reviewers itu untuk menjalankan tugas sesuai dengan perspektifnya dan dengan kewajibannya itu. Ya, tantangan memang. Saya kira begitu Pak Zaki. Ya, jadi pesan singkatnya ya Pak Niam, jangan silau dengan nama beken. Ya. Jadi tugas editor, pengelola memang harus menjaga betul kualitas. Dan
Satu, jangan silau dengan nama beken. Kedua, jangan takut dengan tekanan. Bapak masih mending, Pak, hanya nama beken. Pak Niam ya. Pengalaman kita ini orang datang dengan tekanan kekuasaan, Pak. Di JIS nggak ada. Kata BLC nggak berlaku, Pak. Bapak lapor kepada siapapun, kata BLC nggak berlaku, Pak. Semua harus masuk proses yang sama. Proses yang sama. Plenonya itu sekarang bisa lebih dari 6 kali, Pak. Plenonya, checkpointnya itu. Jadi semua harus masuk proses yang sama. Tidak ada main kata BLC. Dan kita semua menjaga betul amanah itu. Gitu ya, Pak Niam. Saya akan beralih ke jurnal 1. Mohon maaf, Pak Zaki, masih ada tambahan ini kaitan dengan poin ini, Pak. Iya. Jadi tadi saya lihat Bu Zulfadi juga mau bertanya tadi kayaknya, tapi saya mau menambahkan terlebih dahulu kaitannya dengan posisi betapa reviewers, kebijakan dari policy dari jurnal untuk menerapkan double blind reviewers itu sangat mendukung terhadap kualitas dari output dari satu proses penyuntingan naskah yang menghasilkan artikel yang betul-betul baik. Pengalaman saya pernah menjadi reviewers dan diminta untuk menilai, mereview artikel jurnal secara double blind. Saya tidak tahu siapa penulisnya itu. Dan oleh karena itu saya memberikan catatan pada bagian-bagian dari artikel jurnal itu secara detail. Itu dari jurnal yang ternama lah, pokoknya dari kampus ternama di Indonesia, di PT KAI. Nah, kemudian proses itu berjalan dengan baik dan akhirnya ya kita tidak diberitahu kembali sih apakah terjadi perubahan apa enggak dari artikel yang telah saya review itu untuk dipublikasi. Nah, celakanya pada proses akreditasi saya mendapatkan tugas untuk melakukan penilaian akreditasi dari jurnal yang ternyata di dalamnya itu adalah ada judul artikel jurnal yang saya pernah review itu, sehingga saya buka kembali catatan review saya dan saya cocokkan apakah terjadi perubahan apa tidak dari masukan saya dengan proses yang sudah terbit di artikel jurnal itu. Dan saya baru tahu bahwa ternyata yang menulis adalah nama beken di sana. Nah, disitulah letak objektivitasnya ketika kita menerapkan double blind review. Oleh karena itu, ketika Pak Afrison tadi menceritakan bahwa penulisnya adalah orang yang beken, itu ya disitulah letak kelemahannya. Akhirnya kita tidak bisa melihat secara konkret di dalamnya kelebihan kekurangannya, tapi ketika kita menutup tidak tahu siapa sebenarnya penulisnya, maka nanti akan terjadi satu proses review yang sangat mendalam nantinya. Baik, saya kira begitu Pak Zaki. Siap. Saya lanjut ke artikel 1 lagi, Pak Nem ya. Ji, silakan. Bentar. Ini teman-teman jurnal sebentar. Al-Ulum. Al-Ulum ada ya? Pak Mukrimin. Siap, Prof. Oke, Pak Mukrimin. Dari Al-Ilm, At-Ta'lim, Al-Ulum. Satu derivatif. Baik, Al-Ulum. Al-Ulum, saya juga senang membaca menelaah publikasi Al-Ulum, gitu ya. Keren. Dan catatan saya memang ada beberapa yang perlu ada penekanan ulang ya, Pak. Satu, soal perlu lebih teliti dalam menarik substansi dasar artikel dalam kata kunci. Nah, supaya tidak kehilangan core substance-nya itu apa gitu. Nah, perlu lebih teliti lagi dalam menggunakan bahasa Inggrisnya juga. Dari sisi state of the art. Nah, distingsi dengan tingkat kebaruannya cukup memadai, Pak. Cukup memadai.
sangat bahkan beberapa hal sangat baik untuk konteks ini. Nah, hanya dari sisi kedalaman, nah ini yang nanti perlu ada penekanan di beberapa tempat, Pak. Supaya tadi kembali kepada artikelnya jurnalnya Pak Aprison. Ini penyakit teman-teman tarbiyah. Saya juga dari tarbiyah. Tapi saya pernah murtad dari dunia itu gitu ya. Karena pernah murtad jadi bisa melihat di mana letak kelemahannya. Tarbiyah, Happy itu rawan untuk kena jebakan Batman yang namanya inflasi materi. Nah, di keilmuan kebetulan artikel yang Bapak terbitkan di mana edisi terakhir ini soal Islamic economics gitu ya. Islamic economics. Bukan Islamic economy, beda dua hal yang berbeda antara Islamic economy dengan Islamic economics gitu ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama seperti apa pendalaman di titik itu. Saya akan masuk ke ini Pak Niam. Ini Pak Niam kalau sempat ngecek di jurnal Al-Ulum, Pak. Ini jurnal yang menurut saya keren. Begitu dibuka statusnya jelas, Pak. Begitu dibuka itu yang muncul ini, Pak Niam. Di laman depan, Pak Niam. Sertifikat, Pak. Jadi begitu dibuka lamannya, Pak Niam, itu yang muncul sertifikat, Pak. Sertifikat. Jadi saya khawatir, Pak Mukrimin kemana-mana di sakunya itu bawa surat nikah, Pak. Di saku itu, Pak Niam. Bahkan kalau perlu itu surat nikahnya itu dikasih emblem kayak orang naik haji tuh, Pak, taruh di depan. Prof, boleh sedikit komentar tentang ini? Ini sertifikat, Prof. Itu sampai rektor saya dan warek satu saya, karena ini jurnal Sinta pertama, Sinta 2 pertama yang di Indonesia Timur, sampai rektor saya itu fotokopi SK-nya dibawa kemana-mana, Prof. Jadi nun sewu, kalau misalnya itu saya taruh di depan, itu saya mau ini kami mau ini saja bahwa ini hasrat pimpinan kami, karena itu beliau bangga sekali bahwa inilah jurnal akreditasi Sinta, dulu Sinta akreditasi Bepro, sekarang Sinta 2, itu satu-satunya dulu tahun 2016-18, itu satu-satunya di Indonesia Timur, Prof. Jadi itu mau maafin. Pak Mukrimin. Ya. Mungkin 7 hari 7 malam apa pestanya? Nggak salah, Pak Mukrimin, nggak salah. Bagian dari tasyakur kita kan, tahadud binikmah gitu. Nanti Pak Niam lah yang ngasih komen sebagai asesor di ruang seperti karena ini bukit tinggi ini sangat tinggi nih sekarang nih, Prof. Ini panas. Nah, itu mencolok mata banget begitu. Langsung keluar sertifikat. Ya. Bahkan kemudian untuk keterangan lain tentang Al-Ulum itu tidak ada. Adanya kemudian harus diklik kecil-kecil itu. Bawahnya baru table of contents gitu ya. Nah, jadi ini satu-satunya wajah jurnal di Maya dengan status yang jelas di awalnya. Yang kedua, Pak Mukrimin, soal kemasan bahasa Inggris ya, Pak ya. Kayaknya case-nya sama dengan yang Pak Aprison tadi ya. Ini saya kutip dari Aim and Scoop karena saya sebetulnya ingin melihat. Jadi fokus Bapak ini seperti apa, baru nanti saya masuk ke publikasi ya. Nah, yang saya warnai hijau, Pak, saya garis bawah hijau itu. Saya tadi awalnya mutu-mutu juga ini Journal of Islamic Studies apa gimana gitu. Oh, ternyata Islamic Studies ini posisinya setara dengan Islamic Education, Islamic Law, Islamic Philosophy, Islamic Thought, Islamic Economy gitu ya. Nah, artinya berarti ini ada satu yang missing gitu ya, Pak ya. Ya, Prof. The focus and scope of the journal gitu ya.
Nah, itu ada yang missing. Kedua, kasusnya adalah perlu menggunakan efisiensi penggunaan bahasa supaya tidak ada redundancy. Nah, saya tadi contohkan di JIS ya Pak Mukrimin ya. Siap. Supaya Bapak tidak mengulang kata-kata Islamik. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Nanti di refer ada, Bapak cari aja jurnal mana yang akan Bapak jadikan sebagai benchmarking gitu Pak. Siap. Bisa ditiru. Nah, yang terakhir di sini Islamic economy ini mungkin apa setelah ngetik kedel gitu Pak ya, kedel lalu udah nggak tahan untuk segera air kecil loh. Jadi ekonomi gitu ya. Ya harus economics gitu, Islam economics. Karena ini bicara soal bidang keilmuan gitu ya. Sehingga harus menggunakan CS di belakang Islam economics gitu. Jadi ini di bagian depan punya Bapak tentang aim and scope. Nah, kalau saya kemudian masuk ke ruang berikutnya ya Pak. Saya klik di edisi terakhir, publikasi Bapak terakhir. Ini potensi novelty-nya cukup tinggi sekali, Pak. Saya mengapresiasi, gitu. Saya mengapresiasi. Bicara tentang Islamic economics, Islamic economics dengan beberapa bidang kajian dari artikel ini potensi novelty-nya cukup tinggi, gitu ya. Potensi novelty-nya cukup tinggi. Saya mengatakan potensi berikutnya harus dilihat per artikel. Nah, potensinya cukup tinggi, Pak. Karena semua ini dengan tingkat aktualitas dan faktualitas terkini yang memang sedang menjadi pembahasan. Dan kebetulan ini terbitan Bapak untuk edisi Februari 2020, Pak ya? Ya, Bro. Nah, itu terbitnya tapi Juni ya? Ya. Malah di situ ada beberapa artikel seperti kasus kemarin kami karena harus cetak, kami harus publik sebelum Juni itu. Ke mute Pak. Ya karena ada yang tentang falas dan dia penulisnya itu masih membutuh data. Untuk ini sementara keluarnya dari Indonesian Next Chance itu yang melihat tentang ini pergerakan ya data terakhir mutakhir dari bursa saham itu. Nah kami waktu itu harus cetak. Jadi menurut penulisnya dia bilang dia butuh data betul-betul argumen yang kuat untuk untuk mendukung argumennya itu. Karena dia betul-betul data dari bursa saham itu, Prof. Ya, nanti perlu juga diberikan pembatasan, Pak. Memang tingkat fluktuasi kalau trade begitu, trading tingkat fluktuasinya sangat tinggi sekali, dan opportunity loss-nya juga sangat tinggi sekali, sehingga kemudian memang harus ambil keputusan. Seperti dulu Pak Aprison menjatuhkan pilihan kepada perempuan untuk dinikahi, Pak. Ya Mas, ambil keputusan. Walaupun Pak Aprison tahu setelah itu kok ada yang lain. Gitu. Ya, jadi ini Pak, potensi novelty-nya cukup tinggi. Nah, hanya saya masuk ke uji petik artikel, Pak. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Kemasan bahasa Inggris. Yang saya tahu, harusnya ini Bapak menggunakan bentuk jamak. Non-Muslims. Karena kalau non-Muslim begini, pasti tidak pas dalam bahasa Inggris. Kenapa ini begini? Karena bahasa Indonesia non-Muslim. Ya, betul. Non-Muslim diterjemahkan dalam bahasa Inggris non-Muslim gitu. Padahal harusnya non-Muslims gitu ya. Harus jamak. Nah, gitu. Harus jamak. Nah, yang kedua, di bagian abstrak, Pak. Yang pertama bilang this article. Kalimat kedua mengatakan this study. Nah,
ini lagi-lagi efisiensi, gitu ya Pak ya. Kenapa tidak kemudian this article diganti aja dengan it, kecuali kalau nanti muncul lagi Pak di bagian agak belakang ya Pak ya, agak belakang setelah disesali diisi oleh banyak penjelasan, lalu Bapak di belakang baru ngomong boleh this tadi di belakang, karena apa? Kalau menggunakan it kejauhan gitu. Nah, tetapi ini pada kalimat yang berhimpitan, yang satu this article, yang satu this study. Nah, jadi perlu ketelitian lagi, gitu ya Pak ya. Perlu ketelitian lagi. Nanti akan saya akan kembali lagi ke ruang depan ini, nanti di bagian belakang. Kita lihat yang kedua Pak. Saya mau nanya ke teman-teman sekalian. Dari artikel ini, dari judul artikel ini, yang tidak boleh dibuang itu yang mana, Pak? Non-Muslim ya, kayaknya, Prof. Non-Muslim tidak bisa dibuang. Oke, ya. Satu. Non-Muslim. Yang kedua? Yang kedua apa, Pak? Islamic banking, apa? Islamic banking. Islamic banking. Oke. Mana lagi yang tidak boleh dibuang, Pak? Yang membedakan artikel ini dari artikel lain, itu fokusnya apa? Nah, itu yang tidak boleh dibuang. Langsa Aceh. Langsa Aceh. Ya, case, lokus, bisa ya. Bisa menjadi sebuah substansi yang harus dianalisis, bisa enggak? Gitu. Nah, saya usul, Pak, di sini, Pak. Ada yang tidak boleh dibuang, yaitu soal savings. Ini mohon maaf karena waktu sudah mau habis nih Pak Nem ya. Iya betul. Jadi saya mau mengingatkan itu. Ya savings ini Pak. Tapi di sini malah nggak ada Pak. Kalau bank syariah, non Muslim, perbankan Islam, banyak artikel. Gitu. Jadi kelemahan untuk menarik substansi. Nah yang kedua, ini sekarang lagi rame Pak, bunga janda bolong Pak. Lagi mahal harga janda bolong. Nah ternyata di artikel Pak Mukrim ini ada janda rapet. Buktinya ini, Pak. Buktinya ini janda rapet. Tinjauan umum seputar bank syariah. Janda rapet, janda bolong. Ini, Pak ya. Perlu hati-hati lagi ya. Kemudian, siap, Prof. Ini, Pak, yang terakhir, karena waktunya habis. Bapak perlu lebih teliti lagi, Pak, untuk menarik sesuatu yang baru. Kenapa, Pak? Inklusi keuangan syariah nggak muncul di artikel ini, Pak. Harusnya ngomongin soal inklusi keuangan syariah. Kenapa kemudian non-Muslim kok sampai tertarik untuk menabung di bank Islam? Berarti itu persoalan inklusi keuangan syariah. Dan artikelnya nggak bicara soal itu sama sekali. Gitu. Sayangnya di situ. Itu novelty berarti, Prof ya? Novelty-nya di situ seharusnya dikaitkan dengan kerangka teori tentang inklusi keuangan syariah sama dengan Pak Aprison tadi. Saya kira itu Pak Niam. Karena waktu, mohon izin Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi karena waktunya sudah habis, oleh karena itu kalau ada dialog dan pertanyaan kita lanjutkan di pertemuan hari Senin, sekaligus hari Senin itu membahas secara substantif khusus yang terkait dengan bagaimana substansi artikel jurnal internasional. Pak Ahmad Muzakir akan memberikan highlight dan kacamata yang lebih tegas tentang ini, nanti akan kita perdalam. Sekaligus juga tetap nanti akan ada bedah jurnal sesuai dengan urutan berikutnya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih, Pak Niam, Pak Sakti.